Pemirsa, puncak arus balik masa mudik Lebaran 2022 diperkirakan terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2022. Artinya hari ini, Minggu 8 Mei. Presiden Joko Widodo juga mengimbau kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dengan kendaraan pribadi untuk bisa menghindari periode puncak arus balik. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk mengatur perjalanan arus balik masa mudik Lebaran 2022 dengan manajemen lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Joko Setiawarno menganggap upaya manajemen lalu lintas arus mudik terlalu fokus pada jalan tol saja. Padahal berdasarkan prediksi hasil survei Badan Litbang Perhubungan pada Maret 2022 lalu, pilihan jalur mudik via tol Trans Jawa hanya 24,1% saja. Sementara yang memilih jalur lintas tengah Jawa ada 9,7%. Jalur Pantura Jawa sekitar 82% dan non-tol Sumatera sebanyak 4,7%. Nah, ini berarti pengguna jalur mudik dan balik Lebaran mayoritas menggunakan jalur arteri, bukan tol lewat kawasan Pantura. Bagaimana kemudian evaluasi arus balik Lebaran? Bagaimana pula efektivitas rekayasa yang dilakukan Kementerian Perhubungan dan Polri di jalur tol maupun jalur arteri? Nah, untuk bisa membahasnya, kita akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber. Apalagi kalau kita sudah sempat kabarkan tadi, ada 3 hari yang memang dinilai sebagai hari puncak arus balik, yaitu mulai Jumat, Sabtu, dan hari ini hari Minggu, 8 Mei, sebelum masyarakat kembali lagi kegiatan aktivitas normalnya pada hari Senin esok. Untuk bisa membahas mengenai hal ini, sudah ada di samping saya Pak Darmaning Tias. Beliau merupakan pengamat transportasi dan juga Ketua Institut Studi Transportasi atau Instran. Selamat malam Pak Darmaning Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain Pak Darmaning Tias, juga kita sudah terhubung secara daring dengan Bapak Budi Setiadi selaku Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Budi. Baik, Pak Budi bisa mendengar suara saya? Mohon maaf karena saya sepertinya ada kendala untuk bisa mendengar suara Pak Budi. Saya bisa mendengar. Baik, nah kami sudah bisa mendengar sekarang. Baik, Pak Budi, bagaimana mengevaluasi perjalanan masyarakat di arus balik ini yang sudah melewati 3 hari yang memang diprediksi ataupun dinilai sebagai puncak-puncaknya arus balik. Ada yang memberikan komentar bahwa pemerintah ini kemudian terlalu fokus untuk hanya mengatur jalur tol saja. Silakan ditanggapi, Pak. Saya kira sebagaimana yang data yang kita dapatkan dan tadi juga sudah disampaikan menyangkut masalah hasil penelitian dari Badan Litbang Kementerian Perhubungan bahwa sampai dengan sekarang kendaraan yang sudah bergerak ke arah timur dari Jabodetabek, aglomerasi di Jabodetabek itu jumlahnya sudah cukup banyak sekali, yaitu mencapai 2,6 juta kendaraan. Ini yang kita lakukan identifikasi di 4 gerbang tol utama di Cikampek, kemudian di Cikupa, dan kemudian di Ciawi. Dengan 2,6 ini, saat sekarang ini kami memang sudah melakukan perhitungan juga menyangkut masalah potensi yang kemudian kembali. Kita juga sudah melakukan perhitungan bahwa sampai dengan sekarang masih ada sekitar kendaraan yang belum kembali, hitungan kita ada sekitar 1 juta lebih. Jadi artinya yang belum kembali sekitar 50%. Namun demikian diperkirakan malam hari ini, dari pagi sampai dengan malam hari ini, itu ada puncak arus balik. Dan kita harapkan selain hari ini juga adalah masih ada di hari Senin, Selasa, dengan hari Rabu. Karena pemerintah juga sudah melakukan untuk pengendalian menyangkut masalah, terutama untuk anak sekolah yang kemudian nanti hari Kamis, itu sekarang ini bisa dengan kemudian tetap muka. Kalau dikatakan bahwa kita lebih konsentrasi menyangkut masalah pengaturan di jalan tol, memang kalau kita lihat saat sekarang ini, masyarakat yang cenderung untuk melakukan mudik itu cenderung menggunakan jalan tol. Namun demikian, kita di awal selalu berkoordinasi dengan kepolisian bersama yang di lapangan, bahwa potensi pergerakan masyarakat memang akan kita atur, tidak hanya di jalan tol, juga termasuk ada di jalan arteri saja, arteri. Namun kalau kita lihat saat diberlakukan one way kontraflow dan sebagainya, kapasitas jalan arteri memang tidak semaksimal yang ada di jalan tol karena memang bercampur dengan trafik lokal, kemudian juga ada kendaraan-kendaraan yang mungkin barangkali termasuk juga hambatan samping yang cukup banyak. Dengan demikian
sebetulnya kita menyiapkan tidak hanya di jalan tol saja, namun demikian termasuk ada jalan arteri. Dan kemudian dinamika yang dilakukan oleh kepolisian terkait menyangkut masalah manajemen rekayasa yang dilakukan memang sangat bervariasi seperti yang disampaikan oleh Pak Kakor Polri, bahwa kebijakan yang dilakukan pada intinya memang adalah terkait dengan ganjil genap, one way, kemudian kontraflow dan juga pembatasan kendaraan barang. Namun demikian di lapangan, Pak Kakor Polri dengan jajaran kepolisian sangat dinamis tergantung dengan kebutuhan yang ada. Bahkan mulainya dilaksanakan one way, termasuk juga dengan kontraflow, dan termasuk juga dari kilometer berapanya, itu sangat variatif sekali tergantung dengan kebutuhan. Jadi artinya, kepolisian sudah memainkan peran yang sangat dinamis tergantung dengan kebutuhan, di mana indikator yang dilakukan untuk melakukan beberapa kebijakan ini, yang pertama adalah produksi kendaraan yang ada di Kelai Kangkung, produksi kendaraan di Palimanan, kemudian di KM 72 dan juga di yang masuk ke arah Jakarta. Hal ini menjadi pertimbangan kepolisian untuk melakukan beberapa kebijakan yang dilakukan sampai dengan sekarang ini. Saya mencatat di tanggal 7 Mei ada berapa kali dilakukan kebijakan. Yang pertama one way dari KM 414 sampai dengan KM 3500. Kemudian one way juga dari KM 414 sampai dengan ini di sekitar tanggal jam 8 pagi sampai dengan 12 siang. Dan sampai dengan sekarang adalah one way dari KM 414 sampai dengan 47. Dan juga dilaksanakan kontraflow dari KM 47 sampai dengan KM 28. Jadi variasi pelaksanaan dinamika manajemen ini sangat tergantung dengan kebijakan-kebijakan kepolisian dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara demikian Mbak tanggapan saya. Baik, kebijakan memang bervariasi termasuk juga tadi Pak Budi sudah mengatakan bahwa semuanya diatur kok, baik yang jalur arteri maupun juga lewat jalan tol. Tapi Pak, kalau kita lihat juga ke lapangan pada kenyataannya masih banyak ini masyarakat yang kemudian melakukan mudik ataupun juga balik menggunakan motor ini masih melewati jalur yang macet terutama di wilayah arteri. Banyak juga masyarakat yang mengeluh dan juga komplain mengenai hal ini, Pak. Pengaturan yang lebih detail lagi di kawasan jalur arteri seperti apa, Pak? Kalau untuk sepeda motor memang yang pertama di saat awal Pak Menteri Perhubungan sudah menekankan kepada kita di darat, laut dan juga kereta api untuk bisa mengakomodir potensi pergerakan sepeda motor dengan mudik gratis yang diselenggarakan dengan menggunakan truk, diangkut dengan menggunakan kapal dan juga dengan kereta api. Namun demikian memang tidak bisa dihindari. Saya tadi juga jalan dari arah Cikampek ke arah Cirebon. Pergerakan sepeda motor dari arah Cirebon yang ke arah Cikampek memang cukup padat. Namun demikian untuk menghindari adanya tingkat kelelahan atau kemudian ada kecelakaan dan sebagainya, kita juga membuat ada rest area yang disiapkan bagi para pemudik sepeda motor untuk bisa istirahat. Dan terkait dengan hal ini, pada prinsipnya memang di awal kita menyampaikan untuk sepeda motor tidak direkomendasikan atau minimal mungkin yang 3 jam ke bawah masih memungkinkan. Namun begitu jarak yang akan ditempuh termasuk waktunya adalah 3 jam ke atas, kita tidak merekomendasikan. Namun yang terjadi memang pergerakan sepeda motor cukup tinggi. Nah untuk itu kita akan belajar dari kondisi saat sekarang ini. Namun kalaupun memang ada pergerakan dengan sepeda motor, kita mencoba memberikan pelayanan yang baik untuk bisa mencapai kepada 3 target utama, 3 tujuan utama dari angkutan lebaran ini, yaitu menyangkut masalah kelancaran, keamanan, dan juga menyangkut masalah keselamatan. Makanya beberapa rest area yang kita dirikan, di sana ada pelayanan menyangkut masalah kesehatan dan juga ada tempat istirahat bagi masyarakat. Dan berikutnya kita harapkan bahwa dengan adanya pemudik sepeda motor yang sekarang masih cukup tinggi, tentunya mungkin kebijakan kita di tahun-tahun depan kita akan lebih meningkatkan untuk mudik gratis atau kemudian kita akan meningkatkan penggunaan atau bagaimana shifting masyarakat dari sepeda motor kepada angkutan bus terutama yang akap ini ke daerah-daerah tujuan terutama di Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Baik. Dari saya sementara demikian, Mbak. Baik, Pak Budi Setiadi selaku Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan tanggapan mengenai hal ini kepada kami. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik, Pak Darmaning Tias, saya membaca evaluasi mengenai angkutan mudik ini yang diberikan ataupun disampaikan oleh Pak Darmaning Tias. Mengatakan bahwa evaluasinya sejauh ini baiklah, berhasil. Mungkin bisa dijelaskan ini juga kepada masyarakat. Indikatornya seperti apa sehingga mengatakan bahwa bisa dinilai berhasil angkutan selama masa mudik ini? Ya, jadi kalau saya menilai keberhasilan itu dari 3 hal. Satu soal kelancaran, soal ketertiban, dan soal kecelakaan lalu lintas. Nah, dari segi kelancaran tentu saja tidak bisa selancar seperti kondisi normal karena
pergerakannya memang meningkat sangat tajam. Bahkan kemarin menurut data Jasa Marga, kendaraan itu naik lebih dari 150%. Artinya kalau volume kendaraannya naik, secara otomatis tidak mungkin akan selancar pada kondisi normal. Tapi dari secara overall itu menurut saya cukup lancar lah ya, itu satu. Yang kedua dari segi ketertiban, relatif terutama pengguna sepeda motor ya, itu tidak banyak yang seperti tahun-tahun lalu. Di belakangnya jok ini ada bambunya, dipasangi bambu untuk bawa barang-barang dan sebagainya. Sekarang relatif penumpangnya terbatas juga gitu ya. Meskipun tetap ada ya, tetapi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu jelas jauh lebih menurun, lebih tertib. Yang ketiga itu dari segi kecelakaan. Data dari Jasara Harja itu menunjukkan sampai H+3 kemarin, jumlah korban meninggal dunia itu turun 49% dibandingkan arus mudik tahun 2019. Ini menurut saya data yang sangat signifikan. Nah, teman-teman kepolisian kan selalu mengatakan bahwa kecelakaan itu dimulai dari pelanggaran. Berarti kalau angka kecelakaannya turun, paling tidak angka kematiannya turun, berarti pelanggarannya juga turun. Kalau pelanggarannya turun, berarti kategorinya lebih tertib. Gitu. Nah, dari tiga hal itulah saya menilai bahwa penyelenggaraan angkutan mudik tahun ini cukup berhasil gitu ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Baik, Pak Darmaning Tias. Mungkin saya akan hentikan dulu di poin itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.